Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Istianatus Sa'diyah, guru SMK Negeri 1 Udanawu, mata pelajaran produktif, dasar ilmu konstruksi dan ilmu ukur tanah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pengenalan dan penyetelan alat ukur optik jenis PPD atau waterpass, di mana video ini saya buat karena kondisi keadaan pembelajaran kita yang masih melalui daring karena efek dari pandemi COVID-19. Nah, materi atau video ini, video pembelajaran ini akan saya share untuk pembelajaran anak-anak, penyampaian materi ke anak-anak, materi pengenalan dan penyetelan alat ukur optik jenis PPD atau waterpass ini melalui e-learning atau LMS yang digunakan oleh SMK Udanawu sebagai wadah pembelajaran siswa-siswi SMK Udanawu pada masa pandemi. Silahkan anak-anak perhatikan video yang ibu buat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat menikmati dan belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Selamat belajar anak-anak, silahkan. Atau PPD. Nah, di sini pertama kali yang saya perkenalkan adalah untuk kelengkapan atau peralatan yang ada. Yang pertama adalah tripod. Ini adalah namanya tripod. Dimana ini adalah nanti sebagai tatakan atau tempat berdirinya pesawat. Nah, yang kedua adalah di sini adalah bak ukur. Di sini ini adalah bak ukur, ini adalah nanti yang akan dibidik dari pesawat PPD. Nah, di sini untuk bak ukur itu dilengkapi dengan NIVO. Ini nanti NIVO ini adalah alat untuk menempatkan sebagai tanda bahwa bak ukur itu berdiri tegak apabila NIVO ini ada pada di tengah lingkaran. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana pemakaiannya. Yang selanjutnya adalah pesawat. Ini adalah pesawat jenis PPD. Nah, untuk anak-anak mungkin bisa membaca materi sebelumnya, di mana alat ukur PPD atau waterpass di sini, ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak maupun beda tinggi. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana menyetel dan menggunakan pesawat PPD ini. Nah, biasanya dilengkapi dengan payung. Kenapa kok harus payung? Payung ini digunakan bukan untuk mayungi untuk pengguna atau pembidik, tetapi payung ini digunakan untuk melindungi pesawat dari panas maupun hujan. Nah, karena apa? Di sini untuk pesawat itu dilengkapi dengan lensa, di mana kalau terjadi hujan atau panas dia akan mengembun. Nah, selain itu di sini untuk pesawat dilengkapi dengan lensa di sini. Ini apabila kita bidik dalam keadaan cuaca panas, ini kita akan silau, makanya dilengkapi dengan payung. Nanti bagaimana penggunaannya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah alat-alatnya. Nah, caranya bagaimana untuk selanjutnya nanti akan saya perkenalkan bagian-bagian dari pesawatnya itu sendiri. Tapi terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam mengenal bagian-bagian dari pesawatnya, akan saya dirikan dulu di atas tripod ini. Nanti akan saya perkenalkan bagian-bagian dari pesawat PPD atau waterpass. Yang pertama kali cara penyetelannya adalah kalau kita mau menggunakan PPD atau waterpass, yang pertama adalah kita dirikan tripodnya dulu. Ini sebagai peletakan pesawat nanti di atasnya ini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita lepaskan dulu talinya. Setelah itu kita kendorkan untuk
skrupnya. Nah, mungkin anak-anak akan bertanya, kenapa kok ditanyakan tripod? Karena di sini adalah 3 kaki. Tri berarti 3. Nah, di sini 3 kaki. Nah, setelah itu kita tarik tripod ini setinggi dagu kita. Setelah itu kita kencangkan lagi. Skrupnya. Setelah itu kita buka 45 derajat. Kalau sudah kita bikin di sini, kita kira-kira di sini kedatarannya. Nah, kalau ini kita rasa sudah datar, baru kita ambil pesawatnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah sebenarnya ini tadi adalah pesawat kita taruh di bawah tripod. Tujuannya apa? Karena pesawat ini adalah barang penting dan ini harganya lumayan mahal, maka kita taruh di bawahnya ini untuk mempermudah kita memasang di atas tripod, sehingga resiko jatuh maupun rusak itu kecil. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil pesawatnya, hati-hati dalam mengambil. Setelah itu kita tutup lagi, kita taruh di bawahnya. Nah, setelah itu di sini di tripod itu ada skrup di sini. Nah, di sini nanti kita letakkan pesawat itu pada skrupnya ini. Nah, jangan sekali-kali melepas atau melepas tangan kita dari pesawat sebelum skrup ini betul-betul kencang kita putar. Nah, caranya seperti ini. Kita kencangkan skrup bawahnya sampai betul-betul kuat. Nah, di sini diupayakan, di sini ada di tengah dasar dari apa ini? Tripod. Nah, setelah itu baru pesawat sudah bisa kita lepas. Pesan ibu, jangan sekali-kali melepas pesawat itu sebelum skrup ini betul-betul kuat, karena nanti takutnya kalian lupa, kalian lepas di sini belum kuat, akhirnya ini meleset jatuh. Nah, inilah caranya bagaimana memasang pesawat di atas tripod. Apakah pesawat ini sudah siap untuk digunakan? Belum. Pesawat ini bisa digunakan apabila sudah kita setel dengan pesawat ini dikatakan betul-betul datar. Bagaimana cara penyetelannya? Sebelum ke penyetelan, saya perkenalkan dulu. Di sini ada beberapa bagian dari pesawat. Ini yang dinamakan pesawat PPD atau waterpass, itu adalah hanya dari pesawat tadi yang kita ambil dari kotak tadi, bukan termasuk tripodnya. Nah, di sini saya perkenalkan dulu beberapa bagian. Di sini yang paling bawah ini adalah landasan 3 kaki. Jadi ini adalah yang bulat, ini adalah landasan 3 kaki. Yang selanjutnya, landasan 3 kaki itu apa? Fungsinya adalah untuk peletakan pesawat itu sendiri sebagai penghubung antara tripod dengan pesawatnya. Yang kedua di sini adalah skrup 3 kaki. Skrup 3 kaki fungsinya adalah untuk mendatarkan posisi dari pesawat PPD atau waterpass. Nah, setelah itu di sini yang paling penting itu adalah di sini ada nivo. Ini adalah nivo tabung. Nah, nivo tabung itu di sini ada lingkaran, di sini ada gelembung yang bisa jalan. Kalau kita gerak-gerakkan, gelembung itu akan berjalan. Nah, di sini ada cermin. Lah,
apa sih fungsi dari nivotabung ini? Nivotabung ini fungsinya adalah untuk meletakkan sebagai simbol atau tanda pesawat itu sudah datar kedudukannya dan siap dipakai apabila gelembung yang berisi air raksa ini itu ada pada tengah lingkaran ini. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana menyetel pesawat ini agar gelembung ini di tengah lingkaran sehingga pesawat ini bisa digunakan. Kalian cukup mengetahui ini adalah nivo tabung namanya. Nah, selanjutnya di sini ada skrup di sini. Ini kanan dan kiri ini bisa diputar. Jadi ini fungsinya untuk apa skrup ini? Skrup ini adalah sebagai pengatur sudut. Nah, apa yang dimaksud dengan pengatur sudut? Kalau di sini atau disebut juga penggerak. Jadi skrup penggerak. Penggerak di sini sebenarnya pesawat ini kita putar bisa. Tetapi dengan skrup ini apabila nanti kita dalam mengukur dengan menggunakan PPD atau waterpass, kita bidik secara kasar gini, di mana sih letaknya bak ukur? Nah, bak ukurnya sudah kelihatan. Apa fungsinya skrup ini? Skrup ini adalah untuk menggerakkan halus. Jadi ini tabung ini nanti akan bergerak secara halus kemana kita mengarahkan untuk menempatkan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam bidikan di dalam tabung ini nanti akan ada lingkaran yang di sana dimana ada benang, jadi ada garis tipis seperti helaian rambut atau benang. Di situ ada yang benang vertikal, ada 3 benang horizontal, dimana yang paling atas kemarin Ibu jelaskan itu adalah untuk membaca bak ukur. Yang bagian atas itu adalah benang atas, yang tengah itu adalah benang atau disebut dengan benang tengah, yang paling bawah adalah benang bawah, di mana masing-masing benang itu mempunyai fungsi nanti untuk mengukur apakah itu mengukur jarak pesawat ke bak ukur maupun mengukur beda tinggi dari tempat di mana yang akan kita ukur. Nah, anak-anak, ini yang paling penting yang jangan kalian lupakan. Di sini ada lensa atau teropong. Nah, di sini di teropong yang paling depan ini namanya adalah teropong objektif. Apa sih fungsi dari teropong objektif ini? Kalau kita buka di sini, di sini adalah teropong seperti kamera kalau kalian lihat. Nah, di sini adalah teropong objektif. Teropong objektif itu apa? Untuk meneropong objek atau bak ukur nanti. Nah, yang belakang di sini yang nggak kalah penting, di sini adalah lensa okuler. Nah, di sini ada tadi di sini adalah lensa objektif untuk melihat objek atau benda yang akan kita lihat. Yang belakang ini adalah lensa okuler. Lensa okuler di sini dilengkapi dengan ini seperti skrup ini bisa jalan. Ini tujuannya adalah untuk memperjelas benang. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau mata kita ditaruh di teropong ini akan kelihatan di sana ada 3 benang, benang atas, benang tengah dan benang bawah, maupun ada 1 benang arah vertikal. Kalau kita misalnya kok nggak jelas ya benangnya, mana sih benangnya, kita bisa memperjelas dengan memutar ini yang di lensa okuler ini bisa bergerak ini. Nah, tinggal satu di sini ada skrup. Skrup di sini untuk apa? Skrup di sini ini adalah skrup yang fungsinya adalah untuk memperjelas objek. Jadi biasanya kan kalau kita teropong gini kita kok kabur, mungkin
buram dan sebagainya, kita bisa menggunakan skrup ini, kita putar disesuaikan dengan kemampuan pandangan dari mata kita. Karena setiap orang itu keadaan matanya tidak sama. Seperti ibu ini pakai kacamata tebal itu dengan minus, dengan sudah istilahnya pandangan jarak dekat maupun jarak jauhnya itu sudah tidak jelas, itu tidak akan sama dengan kalian yang tidak memakai kacamata. Sehingga pada saat kalian nanti sudah membidik dari satu orang ke orang yang lain, itu kalau sudah di sini kita tempatkan teropong atau lensa ini sudah ada pada bak ukur, maka orang kedua misalnya saya juga mau membidik, itu yang biasa kita putar adalah hanya skrup ini. Hanya skrup untuk memperjelas objek dan skrup untuk memperjelas benang yang di lensa okuler. Jadi jangan memutar-mutar lagi gini kalau ini sudah pas pada bak ukur. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita menyetel kedataran dari pesawat ini agar pesawat ini siap digunakan untuk membidik atau membaca bak ukur. Karena apa? Pesawat ini tidak akan bisa digunakan apabila pesawat ini belum datar. Itu apabila kita gunakan untuk membidik bak ukur dan kita membaca hasil bacaan di bak ukur, itu tidak akurat. Karena apa? Pesawatnya belum datar. Nah, bagaimana cara menyetel pesawat ini agar nanti siap digunakan untuk mengukur atau membidik bak ukur. Nah, caranya adalah di sini setelah berdiri tegak, pesawat sudah kita pasang, kita harus menyetel kedataran pesawat ini dengan cara kita memasukkan ini tadi yang saya katakan, di sini ada nivo. Nah, nivo ini bisa digunakan sebagai patokan kedataran itu apabila gelembung air raksanya ini sudah masuk ke dalam lingkaran. Nah, terus tadi Ibu sampai lupa. Di sini apa sih fungsinya cermin itu, Bu? Kalau kita dalam pengukuran PPD itu untuk apa cermin ini? Cermin ini untuk apabila kita menyetel kedataran dengan memasukkan gelembung air raksa itu dalam lingkaran. Kalau misalnya kita itu tidak terlalu tinggi, akhirnya kita membaca di sini kesulitan, kita cukup melihat dari, nah mungkin dari sini bisa Ibu perlihatkan di sini. Nah, di cermin ini itu ada gelembung. Nah, kita bisa ngecek dari situ. Bisa juga kalau kita bisa lihat secara langsung, bisa lihat langsung di sini. Nah, jadi fungsinya cermin itu sebagai pantulan aja untuk mempermudah. Nah, bagaimana cara menyetel nivo ini? Yang pertama kali yang dilakukan adalah di sini ini ada 3 skrup. Nah, skrup 3 kaki tadi. Caranya adalah kita tentukan dulu 2 skrup sembarang. Jadi kita boleh memilih ke sini, boleh memilih yang ini, yang ini, yang ini. Apabila 2 skrup ini sejajar dengan sejajar. Ingat-ingat, sejajar dengan teropong. Nah, saya ambil contoh. Sejajar itu adalah segaris. Jadi kalau teropongnya di sini, yang 2 skrup di sini. Ini skrup 1, skrup 2 di sini. Apanya? Teropongnya. Nah, seperti ini. Nah, Ibu pasang di sini. Nih, perhatikan. Di sini 2 skrup. Nih. Di sini ada 2 skrup. Ini sejajar, nah segaris dengan teropongnya. Teropongnya arah ke sana. Di sini ada 2 skrup. Nah, di sini ada 1 skrup. Ini ada skrup sendiri. Nah, caranya bagaimana? Nih, Ibu tunjukkan. Tangan kita taruh di skrup 2 skrup ini seperti ini. Perhatikan untuk jempol sama telunjuk kita. Di sini skrup 2 skrup ini apabila kita jalankan masuk, kita putar masuk, kedua tangan ini masuk semua. Kalau keluar, kita keluar semua. Nah,
Sambil gini kalian perhatikan, ini yang bergerak apa? Kalian perhatikan pesawatnya atau teropongnya. Yang bergerak apanya? Anak-anak, ini teropong ini akan apa? Turun atau naik. Nah, contoh ya, Ibu masukkan semua ke sini. Masuk semua. Loh, teropongnya akan menunduk. Nah, kalau Ibu tarik ke sini, dia akan naik lagi. Nah, apa sih fungsinya dua skrup ini? Ini adalah untuk menjalankan ini gelembung nivo ini, untuk gelembung nivo ini ke kanan atau ke kiri dari kita. Nah, gelembungnya akan jalan ke kanan ataupun ke kiri. Kalau Ibu putar terus ini ke sini. Kalau saya putar ke sini, gelembungnya akan jalan ke arah kiri Ibu. Nah, gini. Nah, kita dalam memasukkan nivo ini, kita tidak hanya berpatokan pada nivo aja, tapi kita juga harus melihat arah dari teropong ini. Contoh gini, kita tempatkan nivo ini ada pada tengah. Nah, kalau sudah tengah ini berarti teropong ini sudah datar, arah vertikal, arahnya ke sini. Ini sudah datar. Nah, di sini tadi Ibu katakan ada satu skrup. Kalau ini tadi yang sejajar dengan teropong, ini yang berlawanan. Nah, di sini fungsi dari skrup ini adalah untuk mengarahkan nivo ini ke atas atau ke bawah dari kita. Tadi kan ke kanan dan ke kiri. Ini adalah yang ke ke atas ke bawah kalau saya melihatnya gini. Nah, kalau kita arahkan ke sini, gelembung ini akan untuk memasukkan gelembung. Nah, ini sampai kita menemukan gelembung itu ada di tengah lingkaran. Kita harus telaten lah. Ini kok jalannya ke sini. Nah, ini berarti di sini. Ke sini, perhatikan untuk nivonya. Saya putar yang satu skrup tadi, arahnya kok ke sini. Ini berarti tinggal masukkan kita. Pelan aja. Nah, di sini sambil kita taruh ini. Nah, kalau seperti ini, gelembung sudah ada dalam lingkaran. Kita bisa ngecek juga kok dari cermin kalau kita lihat dari cermin ini, itu gelembung sudah ada di tengah lingkaran. Berarti pesawat ini sudah dikatakan datar. Nah, cara ngeceknya kepastiannya bagaimana? Kita putar pesawat ini, kita lihat ke sini, gelembungnya tetap ada di tengah lingkaran. Saya putar lagi ke sini 360 derajat, gelembung ini sudah tidak keluar dari lingkaran. Artinya apa anak-anak? Pesawat ini sudah siap digunakan untuk mengukur. Nah, kalau sudah, nah sekarang baru kita siap untuk mengukur atau membidik bak ukur. Dan untuk bak ukur ini, nah inilah nanti yang akan kita bidik. Syaratnya apa anak-anak dalam membidik? Yang pertama, pesawat kita arahkan, teropong ini kita arahkan di bak ukur, di mana tadi saya katakan di sana nanti ada lingkaran yang isinya ada benang vertikal, ada 3 benang horizontal, BA, BT, BB, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Di situ ada benang vertikal. Ada benang vertikal, caranya bagaimana? Kita cari pesawat dari teropong ini, kita cari dulu tempatnya bak ukur itu di mana. Kalau sudah ketemu bak ukurnya, baru berarti pesawat itu sudah mengarah ke bak ukur. Tinggal kita menempatkan yang garis vertikal atau benang vertikalnya itu ada di tengah-tengahnya bak ukur di sini. Nah, bagaimana caranya?
tadi saya jelaskan di sini ada untuk pengatur penggerak halus atau mencari di sini tadi ada skrup penggerak halus. Penggerak halus inilah nanti fungsinya adalah untuk menggerakkan teropong ini agar benang vertikalnya itu ada di tengah-tengah bak ukur. Nah, bagi anak-anak nanti yang bertugas untuk memegang bak ukur, tadi saya membawa nivo yang saya katakan nivo awal tadi, ada nivo dilengkapi dengan nivo. Di sini saya jelaskan bahwa ini nanti yang akan kita lihat. Anak-anak pasti masih ingat bagaimana cara membaca angka-angka yang ada di sini. Contoh, nanti saya kasih contoh. Nah, di sini nivo ini fungsinya untuk apa? Kita taruh di sini. Nah, bak ukur itu dikatakan tegak apabila gelembung air raksa di nivo ini ada di tengah lingkaran. Nah, kalau nivo ini sudah ada di tengah lingkaran, berarti bak ukur ini tegak. Bagaimana cara memegang bak ukurnya? Kemarin Ibu sudah jelaskan. Jadi sambil gini, sambil ini, kita megangnya yang samping atau belakangnya. Jangan sampai tangan kita di depan. Karena apa? Nanti kalau yang dibaca pas benangnya ada di sini, bagaimana bacanya? Nah, makanya megangnya itu yang di samping ini sambil kita lihat nivonya. Nivonya harus ada di lingkarannya, itu ada gelembungnya ada di tengah lingkaran. Kita tempatkan. Nah, bagaimana kalau nggak ada nivo? Nivo ini cenderung gampang hilang. Anak-anak itu kurang ceroboh, kadang-kadang nggak dikembalikan di tempatnya. Bagaimana caranya? Itu kita bisa ditaruh di pusar kita. Jadi kita megangnya gini. Jadi bak ukur itu megangnya gini. Itu dikatakan tegak. Nah, baru nanti kita dibaca oleh si pembidik. Nah, itu anak-anak untuk pembacaan bak ukurnya. Tapi jangan lupa ini kan sama Ibu sudah ditutup lagi. Nanti bak ukur sudah di sana, Bu kok nggak kelihatan, ternyata lupa teropongnya nggak dibuka tutupnya. Tapi jangan lupa setelah selesai kita tutup. Nah, tadi fungsinya payung di sini itu fungsinya tidak untuk mayungi yang gede ya. Jadi payung ini fungsinya adalah untuk memberikan lindungan pada pesawat. Jadi pesawat di sini yang harus kita lindungi dari panas dan hujan. Karena kalau lensanya ini sudah terkena air hujan atau mengembun, ini sudah tidak bisa digunakan. Mungkin itu anak-anak ya untuk. Nah, di sini ini bagaimana kita membaca bak ukur. Nanti di teropong itu akan kelihatan angka-angka atau benang itu pada angka di bak ukur ini. Nah, jadi untuk mengukur itu teropong berarti diarahkan ke bak ukur ini. Jadi teropongnya kita arahkan. Kita bisa mengarahkan secara kasar dulu. Yang penting bak ukurnya sudah kelihatan. Baru kita menempatkan garis vertikal itu ada di tengah-tengah bak ukurnya. Jadi kita menyetel dengan memakai skrup penggerak halus tadi sampai betul-betul benang vertikalnya itu ada di tengah dari bak ukur tersebut. Itu jadi setelah kita lepas tutup dari teropongnya, baru kita cari pesawat bak ukurnya itu dengan cara memutar. Nah, kalau sudah kelihatan bak ukurnya itu, baru kita memakai dua skrup penggerak halus ini untuk menempatkan benang vertikal yang kita bidik ini ada di tengah-tengah bak ukur.
Kalau sudah, baru berarti sudah siap, baru kita baca benang atas, benang bawah, benang benang atas dulu, benang tengah, dan benang bawah. Apakah boleh, Bu, saya yang kelihatan paling jelas benang bawahnya dulu? Boleh, asal pada waktu membaca itu harus lengkap. Benang atas 1 meter 3 desi 5 cm 3 mili, itu harus lengkap. Nanti yang bawahnya benang tengah 1 meter 2 desi 9 cm 0 mili. Benang bawahnya berapa? 1 meter 2 desi 7 cm 9 mili. Itu harus jelas, sehingga nanti untuk mempermudah bagian pencatatnya. Nah, bagaimana cara menghitung jarak pesawat ke bak ukur, bagaimana mengukur P1 atau patok 1 ke patok 2, bagaimana mengukur beda tinggi P1 ke P2, nanti akan saya jelaskan dan saya buat video yang lebih jelas lagi pada pelajaran berikutnya, seperti yang saya jelaskan di kelas kemarin. Nah, untuk anak-anak silahkan kalian perhatikan video ini benar-benar secara baik. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Ibu, bisa melalui WA ataupun mungkin pada waktu semoga saja pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu langsung, kita bisa praktek langsung, sehingga kalian lebih jelas. Apabila kalian ada kesulitan, Ibu selalu terbuka dalam menerima pertanyaan dari kalian. Nah, untuk memperdalam materi ini silahkan kalian cari literatur yang lain boleh, mungkin kalian ulang-ulang lagi video ini juga boleh. Karena apa toh, kita itu terbatas pada media pembelajaran ini karena masih masa pandemi. Sebenarnya kalau kita boleh milih, kita lebih baik praktek langsung di lapangan. Kalian akan jelas praktek secara langsung bagaimana menggunakan pesawat PPD ini. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Silahkan Ibu ada beberapa soal kalian kerjakan, nanti bisa kumpulkan lewat link yang sudah Ibu berikan. Di situ sudah ada linknya, silahkan nanti dikirim ke link nanti untuk penilaian materi pengenalan dan penyetelan pesawat PPD atau waterpass. Mungkin itu anak-anak yang saya akhiri. Terima kasih semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semoga wabah pandemi ini segera selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, salam sehat selalu.